Salam aleihim Besem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Jujur saja saya dapat pertanyaan yang agak aneh tetapi sangat logis. Begini pertanyaannya. Apakah IKN dipersiapkan untuk kelak Presiden Kristen? Bapak Ibu Saudara, ada seorang nanya ke saya, ya nggak apa-apa ya, nanya, saya coba jawab. Apakah IKN adalah kelak dipersiapkan untuk Presiden Kristen? Ya, Bapak Ibu Saudara, mereka tanya, dia itu tanya seperti itu karena logo atau lambang dari IKN adalah pohon hayat. Itu pohon kehidupan. Itu hanya ada di Alkitab Kristen. Banyak orang sudah tahu tentang ini, yang sering disebut pohon hayat, pohon kalpataru, pohon kehidupan. Itu hanya ada di Alkitab Kristen. Lalu dia tanya, apakah memang IKN dipersiapkan suatu saat ada Presiden Kristen, Pak HTD? Undang-undang kita tidak melarang. Presiden Kristen tidak dilarang di Indonesia. Ya, boleh asal terpilih dan memenuhi syarat-syarat yang lain ya. Seperti itu diajukan partai politik dan lain sebagainya ya. Jadi nama yang dipilih untuk logo di dalam IKN pohon kehidupan, apakah itu memang dipersiapkan oleh suatu saat ada Presiden Kristen di Indonesia ini? Ya, menurut saya sih terlalu jauh ya. Pohon kehidupan itu kan dipilih logonya sebagai pohon yang abadi, ya. Artinya ekologi abadi, ya. Di IKN itu ekosistemnya, ya, terutama yang menyangkut tentang lingkungan itu abadi, ya, akan ditata sedemikian rupa sehingga pohon-pohonnya tidak rusak, ya, lingkungannya baik, begitu ya. Ada pohon, ada segala macam itu, ekologinya abadi. Maksudnya seperti itu. Apakah kenapa tidak dipilih kalpataru? Kenapa dipilih pohon hayat atau pohon kehidupan namanya, ya. Padahal orang sering menyebut juga kalpataru, ya, seperti itu. Apakah ada hubungannya dengan suatu saat nanti Presiden Indonesia dari Kristen, gitu ya? Saya bilang terlalu jauh mengarah ke sana ya. Walaupun tidak jauh juga seperti itu ya, karena Presiden Kristen tidak dilarang di Indonesia, tidak dilarang ya. Yang penting bisa terpilih. Emang ada Pak calon Presiden Kristen? Ini ada ini ada. Boro-boro ada yang milih Pak ATD gitu. Ya namanya bercanda saja. Pohon kehidupan itu memang hanya ada di Alkitab ya. Ada dua lokasi pohon kehidupan, yang satu di Taman Firdaus Allah di dalam Wahyu 2 ayat 7 dan itu jumlahnya satu, dan ada di sekitar kiri kanan sungai air kehidupan, itu jumlahnya banyak, Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Jadi orang yang makan buah dari pohon kehidupan itu tidak bisa mati. Dan itu hanya ada di surga. Daunnya nanti dipakai untuk menyembuhkan orang-orang di luar Yerusalem baru. Di luar surga itu ada masyarakat biasa. Nanti surga itu diturunkan ke bumi baru. Jadi pohon kehidupan memang pohon surga, Pak. Pasangan pohon kehidupan adalah sungai air kehidupan, Wahyu 22 ayat 1. Dan kitab kehidupan. Ya, jadi kalau pohon kehidupan itu pasangannya sungai kehidupan, ya. Jadi kita membayangkan di IKN nanti lingkungannya begitu baik, ya, ekologinya begitu baik, sungainya jadi jernih, ya, pohon-pohonnya asri, ya, lingkungannya baik, ya, ekologinya baik, pencemarannya rendah, sehingga kita bisa mengibaratkan seperti ya surga ya.
ada pohon kehidupan dan ada sungai air kehidupan. Kita membayangkan bahwa sungainya jernih, ya, banyak orang bermain di situ, ya, begitulah ya, sungainya sangat jernih begitu ya. Kita membayangkan seperti itu. Itu pohon kehidupan pasangannya dengan sungai air kehidupan. Di surga nanti pohon kehidupan buahnya dimakan oleh penghuni surga, sungai air kehidupan dipakai untuk minum. Ya, bisa jadi nanti sungai-sungai di IKN itu bisa untuk minum ya. Ya, seperti zaman dulu ya. Zaman dulu ketika saya kecil saya suka minum dari air sungai, habis jernih sekali. Ya, sangat jernih airnya ya. Dulu itu yang keluar dari mata air dari gunung langsung ya, gunung keluar mata airnya kemudian mengalir, itu sangat jernih mata airnya. Itu sungai air kehidupan dan pohon kehidupan memang itu hanya ada di surganya Kristen memang ya. Apakah ada hubungannya atau tidak dengan kelak suatu saat presidennya Indonesia ini orang Kristen ya. Iya, saya mengatakan terlalu jauh, walaupun juga bisa juga tidak dikatakan jauh karena presiden Kristen tidak dilarang di Indonesia, tidak dilarang ya. Terus paket pohon kehidupan dan sungai air kehidupan itu ibaratnya nanti akan ada di bumi gitu. Ya, lingkungannya bagus, sungainya juga bagus. Mungkin maksudnya itu. Kenapa IKN memakai logo pohon kehidupan ya, seperti itu. Jadi saya sudah menjawab ya, walaupun ini memang hanya ada di Alkitab ya. Sebenarnya pilihan kata-katanya bisa pohon kalpataru juga sih ya. Pohon kehidupan, pohon hayat, kalpataru, tetapi dipilih pohon hayat atau pohon kehidupan ya. Dan itu dipilih oleh masyarakat loh ya, kan ini bukan pilihan saya, tapi ini pilihan masyarakat ya. Artinya masyarakat menginginkan pohon hayat ya. Mungkin masyarakat nggak tahu kali kalau pohon hayat itu ada di Alkitab ya. Pohon kehidupan, pohon hayat itu hanya ada di Alkitab. Ya mungkin karena nggak tahu ya toh. Ya, wah kok abadi, sesuatu yang abadi seperti itu. Jadi saya sudah menjawab Bapak Ibu Saudara, kita Indonesia, kita Pancasila ya. Jika kelak suatu saat ada presiden Kristen itu tidak melanggar undang-undang, karena undang-undang tidak mensyaratkan itu bahwa presiden itu harus dari yang bukan Kristen, tidak ada syarat seperti itu. Ada syarat-syarat sebagai seorang presiden ya, adalah itu undang-undangnya udah ada seperti itu. Tetapi syarat harus beragama selain Kristen tidak ada seperti itu. Dan suatu saat bisa saja terjadi ya, karena kita ini sekarang sudah global ya. Bukan mustahil di negara yang selama ini kita mayoritaskan sebagai Kristen pun juga ada dari non Kristen yang jadi wali kota lah, jadi apalah, ada saja seperti itu ya. Kita wali kota sudah banyak yang dari Kristen ya, kemudian gubernur juga ada, menteri juga ada, yang belum tinggal wakil presiden dan presiden yang belum, tapi tidak ada larangan untuk itu ya. Jadi begitu ya, saya sudah menjawab ya. Apakah logo IKN pohon kehidupan ada hubungannya dengan kelak presidennya dari Kristen ya, itu terlalu jauh menurut saya. Demikian kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.